Shalom, nama saya Doresi Sihaan. Saya Dishen Seraya Rotin Solo. Shalom, nama saya Kristi. Nama saya Johannes Pardamian Saragi Simarmata. Oke, jadi kami di sini akan menjelaskan mengenai kaitan kimia dalam pembuatan kue brownies, mulai dari bahan, alat, langkah, hingga takaran yang dibutuhkan. Nah, pertama kita akan membahas bahan-bahan yang dibutuhkan. Jadi terdapat 8 bahan utama. Yang pertama itu adalah telur. Telur ini sendiri merupakan produk dari unggas yang bernilai gizi tinggi. Strukturnya juga terdiri dari albumen, yolk, dan kerabang. Telur ayam juga tersusun dari protein, abu, dan lemak. Nah, kemudian sifat-sifat psikokimianya yang berguna untuk meningkatkan mutu brownies itu daya buih atau foaming, kemudian daya koagulasi, emulsi, dan pemberi warna. Kedua, ada tepung. Nah, tepung ini salah satu jenis tepung yang berasal dari penggilingan biji gandum, dan yang membedakannya itu ialah gluten. Nah, gluten ini sendiri ialah jenis protein yang tidak larut dalam air dan berfungsi menentukan kekenyalan dalam makanan. Nah, jenis tepung itu dibagi menjadi 3. Ada protein tinggi, sedang, dan rendah. Nah, jenis tepung yang digunakan untuk brownies ialah tepung protein sedang. Oke, bahan ketiga yang kita gunakan adalah coklat batang, di mana coklat batang ini berasal dari tanaman kakao dan memiliki berbagai macam jenis. Untuk pembuatan brownies kali ini, kita akan menggunakan dark chocolate compound atau coklat batang. Dan coklat batang ini memiliki beberapa kandungan, antara lain lemak, gula, lecitin, garam, vanili, asam lemak, dan beberapa kandungan lainnya. Coklat batang memiliki rumus kimia sederhana, yaitu C4H8O4, dan dalam pembuatan brownies kali ini kita membutuhkan 100 gram coklat batang, sehingga perhitungan stokiometrinya menjadi mol sama dengan GR per MR, di mana MR dari coklat batang adalah 98, sehingga 100 per 98 menghasilkan 1,02 mol. Kandungan keempat adalah margarin, di mana margarin memiliki 80% kandungan lemak, 16% kandungan air, serta sisanya adalah kandungan lainnya. Dan margarin memiliki rumus kimia sederhana berupa C16H22O2. Dalam proses pembuatan brownies kali ini kita membutuhkan 50 gram margarin, sehingga stokiometrinya adalah kita mencari terlebih dahulu MR dari margarin dan hasilnya 296, sehingga GR per MR yaitu 50 per 296 menghasilkan 0,168 mol atau 0,168 GR per MR. Kemudian ada gula. Menurut Astawan, dalam pembuatan brownies, gula berperan untuk memberikan rasa. Selain itu, berpengaruh terhadap pembentukan struktur brownies, memperpanjang kesegaran, memperbaiki tekstur, keempukan, dan berfungsi sebagai pengawet alami, serta dapat merangsang pembentukan warna yang baik. Dalam pembuatan brownies sendiri, dibutuhkan setidaknya 150 gram gula, di mana rumus kimia dari gula itu sendiri adalah C16H32O2. Kemudian stokiometri dari gula berupa mol. Mol sendiri memiliki rumus gram per mr, di mana gramnya kita ketahui adalah 150 dan mr dari C12, H12, dan O11 adalah 342. Sehingga mol dari gula itu sendiri adalah 0,438 gram per mr. Minyak adalah kelompok yang termasuk golongan lipid, yaitu senyawa organik yang terdapat di dalam alam dan tidak larut di dalam air. Minyak merupakan zat makanan yang penting dalam menjaga kesehatan tubuh manusia, karena berfungsi sebagai penghantar panas serta penambah cita rasa gurih dan renyah pada makanan. Dalam pembuatan brownies kali ini dibutuhkan setidaknya 40 gram minyak, serta rumus kimia dari minyak itu sendiri adalah C16H32O2. Kemudian stokiometrinya dari minyak goreng berupa mol. Kita tahu bahwa rumus dari mol adalah gram per mr, di mana gramnya sudah kita ketahui yaitu 40 gram, dan mr dari minyak goreng atau C16H32O2 adalah 296. Sehingga mol dari minyak goreng adalah 0,135 gram per mr. 7. Susu kental manis. Jadi susu kental manis adalah susu segar atau evaporasi yang dipekatkan dengan cara menguapkan sebagian airnya, kemudian ditambahkan gula sebagai pengawet. Jadi konsentrasi dalamnya adalah laktosa, sukrosa, lemak, dan protein. Laktosa sendiri adalah disakarida dari karbohidrat yang dapat dipecah menjadi glukosa dan galaktosa, sedangkan sukrosa
laktosa merupakan disakarida yang diproduksi dari monomer berupa unit glukosa dan fruktosa. Jadi baik laktosa maupun sukrosa itu dalam susu kental manis memiliki rumus kimia yang sama, yaitu C12H22O11. Nah, perhitungan stoikiometri dalam 2 sendok makan atau 20 gram susu kental manis adalah 12 dikali ARC ditambah 22 dikali ARH ditambah 11 dikali massa atom relatif oksigen. Nah, kita dapatkan hasilnya 342 dalam mol gram per mr. 20 per 342 sama dengan 0,058 mol susu kental manis. Nah, selanjutnya coklat bubuk. Coklat bubuk adalah bahan makanan yang berasal dari olahan kakao atau Theobroma kakao. Jadi rumus kimia dari bubuk kakao orisinal adalah C7H8N4O2. Nah, stoikiometri dari bubuk kakao sebanyak 25 gram adalah 7 dikali massa atom relatif karbon ditambah 8 dikali massa atom relatif hidrogen ditambah 4 dikali massa atom relatif nitrogen ditambah 2 dikali massa atom relatif oksigen sama dengan 180. Nah, kita cari dalam mol, jadi gram per mr sama dengan 25 per 180 dan kita mendapatkan hasilnya adalah 0,138 mol bubuk kakao. Oke teman-teman, jadi pertama-tama kita siapkan wadah, kemudian tuangkan minyak goreng. Nah, di sini juga ada coklat batang dan juga margarin. Jadi setelah dimasukkan minyak goreng, kita masukkan juga coklat batang. Nah, setelah coklat batang kita masukkan juga margarin bersamaan dengan coklat batang dan minyak goreng tersebut. Kemudian siapkan wajan yang sudah ada air panas, kemudian nyalakan kompor, steam coklat batang, margarin dan minyak goreng hingga mencair. Diaduk terus. Oke, pertama siapkan wadah, kemudian ini ada 2 butir telur. Nah, telurnya dipecahkan. Kemudian setelah dipecahkan ada gula. Nah, kemudian campurkan gula pasir ke dalam wadah yang berisi telur yang sudah dipecahkan. Kemudian gula dan telur kita kocok-kocok hingga menyatu dan menyampur. Kemudian pastikan tidak ada gula yang menggumpal. Kemudian kocok-kocok hingga. Nah, di langkah ketiga kita sudah memiliki adonan dari gula dan telur. Kemudian adonan tersebut setelah tercampur dengan rata, kita campurkan dengan adonan pertama, yaitu lelehan coklat. Kita tuangkan lelehan coklat tersebut ke dalam adonan, lalu kita aduk kembali hingga rata. Pada langkah ini terjadi sebuah reaksi kimia, yaitu reaksi antara lelehan coklat bercampur dengan larutan gula dan telur dan menghasilkan adonan brownies. Langkah berikutnya kita tambahkan kembali susu kental manis. Di sini kita memiliki susu kental manis rasa coklat dan campurkan kepada adonan sebelumnya sampai merata. Pada langkah ini akan menghasilkan reaksi sebagai berikut. Kemudian masukkan tepung terigu dan coklat bubuk lalu aduk hingga merata hingga membentuk adonan. Hal tersebut bisa terjadi karena tepung terigu sendiri ketika ditambah cairan, maka protein pada tepung terigu yang berupa gliadin dan glutenin ini akan mengikat air dan membentuk gluten. Gluten akan memadat sekaligus membuat teksturnya menjadi lebih lentur. Pengembangan ini akan lebih maksimal dalam temperatur yang panas. Reaksi pencampuran yang terjadi di antara kedua reaktan tersebut akan menghasilkan adonan brownies. Kemudian tuangkan adonan di loyang. Pada tahap ini tidak ada perubahan kimia atau reaksi kimia yang terjadi. Perubahan pada adonan brownies adalah perubahan fisika dari bentuk sesuai tempat adonan sebelumnya menjadi bentuk loyang. 7. Letakkan topping coklat di atas adonan brownies. Topping adalah lapisan atas pada makanan yang membuat makanan lebih menggugah selera. Topping coklat batang C4H8O diletakkan di atas adonan brownies C63H114O40N4. Tidak ada pencampuran bahan dalam tahapan ini karena bahan satu dan lainnya hanya diletakkan atas bawah.
Jadi reaksi kimia yang terjadi adalah C63H114O40N4 ditambah C4H8O sama dengan C63H114O40N4 ditambah C4H8O. 8. Kukus dengan api kecil selama 25 menit. Adonan kue brownies C63H114O40N4 ditambah C4H8O diletakkan dalam sebuah panci tertutup dengan air H2O di bawahnya. Air bergerak bebas pada adonan kue menguap bersama air kukusan saat proses gelatinisasi. Pertama, uap air diserap granula pada adonan sehingga ikatan hidrogen antar molekul terputus. Kedua, granula mengembang karena menyerap air. Ketiga, granula pecah dan amilosa yang bersifat menyerap air akan keluar dan jumlah molekul air yang bergerak dalam adonan menurun. Berikut ini adalah reaksi kimia yang terjadi di tahap ini. Akhirnya, brownies kukus coklat siap disajikan. Setelah melalui proses pengukusan selama 25 menit, brownies kukus coklat siap disajikan saat tekstur bahan sudah kompak. Oleh karena itu, rumus kimia akhir dari brownies kukus coklat adalah C63H112O39N4 ditambah C4H8O. Berikut ini adalah referensi yang kami gunakan saat membuat 3 jurnal dan presentasi ini. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati.